Sidang Akademik Ujian Terbuka Universitas Hindu Indonesia dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Ikomang Suwiryo SHMKN dimulai. Ketua sidang dan para anggota Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Akademik Ujian Terbuka Universitas Hindu Indonesia dengan acara ujian promosi doktor Saudara Ikomang Suwiryo SHMKN dibuka oleh Ketua Sidang. Om Swastiastu. Dengan mengucapkan Om Awignamastu, Sidang Akademik Ujian Terbuka Universitas Hindu Indonesia dengan acara ujian terbuka promosi doktor atas nama Saudara Ikomang Suwiryo
SH MKN saya nyatakan resmi dibuka. Apakah saudara Propendos sudah siap untuk mengikuti ujian? Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor untuk memperkenalkan Promopendos kepada hadirin. Saya persilahkan. Kurikulum PT, nama Ikomang Suwiryo, SA, MKN, tempat tanggal lahir Menyali 16 Juni 1971, alamat Jalan Gajah Mada nomor 126 Singaraja, pekerjaan terakhir PPAT dan Notaris Kabupaten Buleleng, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, dan status perkawinan menikah. Riwayat pendidikan tahun 2006 sampai dengan 2010, sarjana strata 1 Universitas Mahendra Data Denpasar. Tahun 2011 sampai dengan 2013, Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar. Riwayat pekerjaan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Managing Direktur pada PT Karisma Mahkota Tour and Travel. November 2014 sampai sekarang menjabat sebagai pejabat pembuat akte tanah PPAT Kabupaten Buleleng. Agustus 2015 sampai sekarang menjabat sebagai notaris wilayah Buleleng. 4 September 2018 sampai sekarang sebagai tenaga pendidik di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dan yang terakhir, Agustus 2022 menjabat sebagai Ketua Umum Portina Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia tingkat Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Terima kasih kepada promotor yang saat ini diwakili oleh co-promotor. Selanjutnya saya akan perkenalkan Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Saudara Ikomang Suwiryo SH MKN sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Dehra Imadi Damri SMS sebagai Ketua. 2. Profesor Dr. Iputu Gelgel SH M.Hum sebagai Sekretaris. 3. Profesor Dr. Iwayan Sukiyase MSI sebagai Promotor. 4. Dr. Ide Bagus Darmike MA sebagai Co-Promotor. 5. Profesor Dr. DRS Igusti Ngurah Sudiana MSI sebagai anggota penguji eksternal. 6. Profesor Dr. Iketut Sude MSI sebagai anggota. 7. Profesor Dr. Ide Bagus Gede Yude Triguna MS sebagai anggota. 8. Dr. DRS Igusti Bagus Wirawan MSI sebagai anggota. 9. Dr. DRS Iwayan Subrate MAG sebagai anggota. 10. Dr. DRA Idayu Komang Arniati MAG sebagai anggota. Dan 11. Dr. Iwayan Budi Utama MSI sebagai anggota. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Promopendos untuk memaparkan isi disertasi selama 15 menit. Dimulai setelah pedel membunyikan tongkat kebesaran tanda mulai. Kepada pedel saya minta untuk membunyikan tongkat kebesaran sebagai tanda awal dan tanda akhir berakhirnya masa pemaparan.
Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ketua Sidang dan Bapak Dewan Pengurus semua, para hadirin. Saya mengambil judul dari disertasi saya, eksistensi tradisi Ngusa Bukaka di era modern di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Nah, dari tradisi dari desa ini ada pun latar belakang yang kami sampaikan, yaitu terkait dengan budaya atau tradisi Ngusa Bukaka, yang mana awalnya tradisi Ngusa Bukaka itu dilaksanakan di Desa Sangsit. Namun setelah terjadi pemekaran dari 2 desa, yaitu satu Desa Adat Dangin Yeh dan Desa Adat Dauh Yeh, maka tradisi Bukaka ini dilaksanakan di Desa Giri Emas yang merupakan desa adat baru dan desa pemekaran yang saat itu diputuskan oleh Bupati Singaraja yang saat itu menjabat, Bapak Tubagiade. Nah, dari penjelasan tadi itu kami mendapatkan nanti 3 permasalahan yang akan kami bahas, yaitu permasalahan pertama, mengapa tradisi Bukaka itu tetap dilaksanakan walaupun di arus deras era modernisasi. Kedua, faktor penyebab tradisi Bukaka itu dilaksanakan. Dan yang ketiga itu adalah implikasi terhadap kehidupan masyarakat dengan keberadaan tradisi Ngusa Bukaka. Tujuan dari penelitian itu, tujuan khususnya adalah untuk mengupas, mengeksplorasi keberadaan tradisi Bukaka. Dan tujuan umumnya adalah untuk menganalisis mengapa tradisi Bukaka tetap dilaksanakan. Kedua, bagaimana pelaksanaan dari tradisi Ngusa Bukaka. Ketiga, apa yang menjadi implikasi, menganalisis implikasi dari keberadaan tradisi Bukaka tersebut. Kemudian untuk manfaatnya kami sampaikan bisa bermanfaat bagi pembelajaran ilmu, terutama ilmu agama dan kebudayaan. Dan manfaat khusus itu umum, yaitu diharapkan untuk stakeholder yang ada di Singaraja, terutama di desa adat, bisa memahami dan bisa meneruskan ke generasi berikutnya. Kedua, untuk di Kabupaten Buleleng khususnya bisa nanti adopsi bagi generasi untuk melestarikan budaya-budaya yang di Bali umumnya. Dan ketiga, untuk Provinsi Bali bisa membantu mengikut sertakan dalam pelestarian budaya yang ada di Singaraja. Kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini kami menggunakan 3 konsep, yaitu konsep eksistensi, konsep modernisasi, konsep tradisi, dan konsep modernisasi. Nah, dalam pembedahan penelitian ini, di samping menggunakan konsep tersebut 3 itu, kami menggunakan 3 teori, yaitu teori fenomenologi, teori religius, dan teori resepsi. Rancangan penelitian yang kami lakukan berparadigma interaktif, pendekatan agama dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, dalam rancangan ini kami dapat nanti sampaikan, menjelaskan 1, lokasi peneliti, jenis dan data sumber data,
pengumpulan data. Dalam pengumpulan data kami akan ambil teknik observasi, wawancara, studi dokumen, instrumen, dan teknik analisa. Kemudian gambaran umum tentang lokasi dan sejarah penelitian. Pertama, kami ambil lokasi dan sejarah penelitian. Kedua, letak geografis. 3, kependudukan. 4, mata pencaharian. 5, sistem kepercayaan. Dan 6, bidang pemerintahan desa. Kelima, faktor penyebab eksistensi tradisi Ngusabu Baka. Nah, dalam mendapatkan pengkajian penelitian ini kami dapatkan 5 faktor penyebab eksistensi tradisi Ngusabu Baka, yaitu faktor mitologis. Dalam faktor mitologis kami gambarkan dengan komponen keyakinan, faktor religius kami gambarkan dengan komponen religius dan upacara, faktor psikologis kami gambarkan dengan komponen emosi kejiwaan, faktor sosiologis kami gambarkan dengan komponen umat beragama, dan faktor kosmologis merupakan komponen sistem upacara dan peralatan. Kemudian yang keempat, proses pelaksanaan dari tradisi Ngusabu Baka. Tradisi Ngusabu Baka merupakan upacara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pertanian. Jika lihat dari upacara bagian dari pancayatnya, maka tradisi Ngusabu Baka merupakan upacara dewayatnya yang bersifat komprehensif, sebab upacara ini bukan hanya dilaksanakan oleh Krama Subak, melainkan seluruh warga desa Giripmas. Kemudian dalam proses pelaksanaan ini, persiapan tradisi Ngusabu Baka nanti dimulai dengan paruman, urunan, dan persiapan lainnya. Kedua, pembuatan banten dan pencapan mantra yang akan dilakukan dalam Ngusabu Baka. Ketiga, proses inti pelaksanaan Ngusabu Baka, dan sebagai penutup dalam proses ini adalah upacara Ngusabu Baka dan pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan upacara Baka. Nah, dari uraian tersebut di atas itu terkait dengan disertasi Ngusabu Baka, kami dapatkan implikasi terhadap pelaksanaan Ngusabu Baka, di antaranya 1, penguatan konsep geologi. Penguatan konsep geologi itu artinya kami maksudkan di sini adalah bahwa umat Hindu di Bali ya tidak akan pernah lepas dari ritual dan saribakanya keyakinan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kedua, memperkuat solidaritas berbasis pluralisme. Di sini maksudnya memperkuat solidaritas adalah memperkuat hubungan daripada semua masyarakat, bukan hanya untuk warga yang di desa Giripmas, tetapi juga di warga-warga atau desa lainnya juga ikut di dalam prosesi upacara tradisi Baka. 3, penguatan ideologi Trihitekarana. Ini yang kami maksudkan dalam penguatan ideologi Trihitekarana ini, bahwa untuk umat Hindu umumnya ya, dalam melaksanakan ritual-ritual atau upacara-upacara pada umumnya di Bali itu adalah tujuannya untuk mendapatkan suatu kemakmuran, keselamatan, dan kesejahteraan bagi umatnya. Adapun pengertian dari Trihitekarana ini atau yang menjadi bagian dalam Trihitekarana ini adalah
parayangan. Parayangan itu adalah hubungan antara warga Girimas dengan ide Sanggang Widiwase. Kedua, yaitu hubungan bagian kedua adalah palemahan. Palemahan itu adalah hubungan warga atau masyarakat Girimas dengan alam. Ketiga, Pawongan. Pawongan itu dalam kaitannya dengan Trihitekarana merupakan hubungan antara warga masyarakat dengan warga masyarakat setempat. Keempat, penguatan modal budaya sebagai daya tarik wisata. Nah, tradisi Bukaka ini dalam penguatan modal budayanya diharapkan warga masyarakat bisa diadopsikan ke masyarakat lain agar bisa nanti masuk ke dalam program wisata. Kelima, meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Giri Emas. Artinya dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Giri Emas karena didapatkan adalah satu, kemakmuran atau dalam hal ini itu adalah membatasi atau mengendalikan alih fungsi pertanian. Keenam, meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Artinya dalam keenam ini meningkatkan perekonomian masyarakat bahwa semua masyarakat akan diuntungkan. Faktor pelaksanaan tradisi Bukaka yaitu faktor mitologis, religius, sosiologis, dan kronologis. Temuan faktor diantaranya tradisi Musa Bukaka merupakan tradisi unik yang rutin dilaksanakan, memperkuat ideologi Trihitekarana, wujud dengan berbagai ritual perilaku, diwujudkan dengan berbagai kegiatan bersama, dan di antara temuan mitos-mitos, temuan yang dilatar belakangi keyakinan, temuan adanya keinginan, getaran jiwa, temuan perkuat hubungan yang baik, dan temuan adanya tanda-tanda yang untuk melaksanakan Bukaka. Dapat digunakan untuk mengembangkan budaya baik di Buleleng maupun di Provinsi Bali dan juga untuk bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya. Demikian Pak Ketua yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktunya tepat 15 menit. Untuk selanjutnya kita mulai dengan sidang ujian. Yang akan kita laksanakan selama 50 menit. Kepada pedel, kami minta untuk memberikan tanda awal dan tanda akhir setelah 50 menit proses diskusi dilaksanakan. Dan perlu saya sampaikan, tanpa mengurangi hak para penguji, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistika dari disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian dalam ujian tertutup. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. DRS I Gusti Ngurah Sudiana MSI untuk mengajukan pertanyaan kepada Promopendos. Saya persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak pimpinan sidang yang terhormat, Bapak promotor, kopromotor yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati. Pertama, Promopendos yang berbahagia. Saya ingin bertanya kepada saudara dua buah pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan banyak, tapi dibatasi oleh Bapak pimpinan sidang. Tradisi
Bukaka ini sangat penting rupanya kalau saya baca dari penelitian saudara itu bagi masyarakat di Girimas itu. Pertanyaan saya yang pertama, mengapa tradisi Ngusabu Bukaka ini sangat disakralkan oleh masyarakat Girimas? Mengapa sangat disakralkan? Kemudian yang kedua, mengapa saudara katakan bahwa Ngusabu Bukaka ini dapat meningkatkan solidaritas masyarakat dan sosial budaya di masyarakat Girimas? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Om Santi. Om. Terima kasih, Prof. Silakan Saudara Propendos menanggapi dua pertanyaan beliau. Saya persilakan. Yang terhormat pimpinan sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Igusti Ngurah Sujana MSc. Yang pertama, pertanyaan, mengapa tradisi Bukaka sangat disakralkan di masyarakat Girimas? Seperti yang dijelaskan, ya, bahwa tradisi Ngusabu Bukaka yang ada di Girimas itu, disakralkan itu karena dikaitkan dengan adanya mitos-mitos, karena adanya mitos dan adanya keyakinan pada masyarakat. Kalau dilihat dari hakikat pada tradisi Bukaka itu, makna dari tradisi Bukaka itu adalah merupakan suatu ritual atau upacara yang mana masyarakat Girimas itu meyakini bahwa pelaksanaan Ngusabu Bukaka itu akan membawa kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi umatnya. Terus kenapa di sini disampaikan juga tradisi Bukaka itu disakralkan? Karena Ngusabu Bukaka itu di desa Girimas utamanya dilaksanakan tidak sembarang dilaksanakan. Ngusabu Bukaka itu mempunyai nilai religiusnya yang besar. Kedua, kenapa tradisi Bukaka bisa meningkatkan solidaritas masyarakat di Girimas? Tradisi Ngusabu Bukaka ini ya, dilaksanakan dengan konsep menyambut beraya. Dengan konsep menyambut beraya, yang artinya pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan oleh Kramo Subak itu sendiri. Kemudian dari pelaksanaan Ngusabu Bukaka yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat di Girimas dapat membantu, dapat mengikat hubungan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Terus kemudian pelaksanaan yang dilakukan dalam prosesi Ngusabu Bukaka tidak bisa dilaksanakan yang semata-mata
untuk melakukan ritual. Tetapi semua pelaksanaan itu menginginkan solidaritas dari semua masyarakat di Desa Girimas. Jadi kami simpulkan bahwa dengan pelaksanaan upacara tersebut akan meningkatkan solidaritas di masyarakat Girimas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian Prof. Tanggapan dari Promopendus bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Ketut Sude MSI untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati. Om Swastiastu, Bapak Ibu Dewan Penguji yang lain yang juga saya hormati, Bapak Promotor dan Kopromotor, kemudian Saudara Promopendus yang berbahagia, serta hadirin semua yang juga saya hormati. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dua persoalan terkait dengan apa yang saudara tulis. Yang pertama, mungkin sudah kita pahami bersama bahwa cara berpikir mahasiswa pada level 9, katakanlah pada level doktor itu, kalau saya meminjam teorinya Anderson gitu ya, sudah sampai pada tingkat higher order of thinking skill, HOTS gitu ya. Nah kemudian terkait dengan analisis yang saudara lakukan pada tataran analisis data, karena saudara adalah calon doktor, gitu. Apakah basis pemikiran saudara sampai pada tingkat cara berpikir HOTS kalau mengacu pada pandangan Anderson? Jika saudara mengatakan iya, mungkin saudara bisa berikan saya satu contoh saja bahwa analisis saudara sudah sampai pada tingkat berpikir higher order of thinking skill. Itu yang pertama. Yang kedua, pada implikasi penelitian saudara, itu saudara menegaskan tadi bahwa eksisnya tradisi bukaka di Desa Giri Emas ternyata berimplikasi pada penguatan ideologi Trihita Karana, gitu ya. Nah kemudian di dalam tulisan saudara dan juga dari penjelasan saudara tadi saya belum menemukan benang merahnya. Kira-kira apa yang saudara maksudkan bahwa eksisnya tradisi bukaka di Desa Giri Emas ini berimplikasi terhadap penguatan ideologi Trihita Karana? Saya kira itu pimpinan sidang. Terima kasih. Om Santi. Om. Terima kasih Prof. Silakan Saudara Promopendus untuk menanggapi dua pertanyaan dari Prof. Ketut Sude. Terima kasih yang terhormat pimpinan sidang. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Ketut Sude MC anggota. Yang pertama, sampaikan bahwa tingkat berpikir doktor itu, saya bisa sampaikan itu masuk ke dalam basis untuk berpikiran seorang dokter. Terus salah satu contohnya itu adalah dapat kami laksanakan, dapat kami serap dari semua disertasi yang saya tulis dengan judul penelitian eksistensi tradisi Musa Bukaka. Kedua, penguatan ideologi Trihita Karana. Bahwa ya buatan Trihita, kita hidup di Bali, terutama untuk yang beragama Hindu, dengan upacara tradisi Musa Bukaka atau budaya Bukaka yang dilaksanakan di Desa Giri Emas itu tidak lepas dari
ritual yang dilaksanakan di Girimas. Apa yang dilaksanakan oleh masyarakat di Girimas itu tujuan utamanya adalah untuk menghindari segala musibah yang muncul. Terus kaitannya dengan Trihita-karana. Trihita-karana itu adalah merupakan sebuah pengertian yang dari 3 hubungan yang dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu. Tadi disampaikan bahwa bagian dari Trihita-karana itu, 1 itu adalah parayangan. Parayangan itu merupakan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dan hubungan itu tidak cukup kita laksanakan tanpa harus ada ritualnya atau upacaranya. Karena ini kaitannya dengan ritual Musabub Kakak, maka dapat kami sampaikan bahwa dalam bagian Trihita-karana itu, parayangan itu adalah hubungan manusia atau warga masyarakat dengan Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian dalam pelaksanaan tradisi Musabub Kakak ini tidak hanya melakukan ritual kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena Musabub Kakak ini sesungguhnya merupakan ritual atau upacara yang dilakukan di Pura Subak. Kalau sudah bicara Pura Subak, itu artinya kita bicara dengan pertanian. Nah, untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus dalam hal ini, yaitu mendapatkan kemakmuran, maka kita melakukan yajna atau ritual dengan sang alam. Dalam hal ini adalah di pertanian. Itu yang kami maksudkan dengan bagian Trihita-karana Palemahan. Terus Pawongan. Pawongan itu adalah merupakan wujud hubungan dari warga masyarakat Girimas dengan masyarakat itu sendiri. Sekarang, hakikat daripada Trihita-karana itu adalah bahwa suatu ritual yang dilakukan, yang dilaksanakan untuk melaksanakan hubungan dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dengan alam maupun dengan kerama warga di Girimas. Terima kasih. Cukup? Iya. Demikian Prof. Barangkali ada tambahan lagi, terutama pertanyaan yang pertama barangkali. Ya, boleh sedikit Prof. Ya, silakan. Saya ingin menjelaskan maksud pertanyaan saya yang pertama. Gitu ya. Kalau mengacu pada perspektif Anderson, itu kan ada 6 tingkat berpikir manusia. Yang pertama pada tangkap knowing, mengetahui. Yang kedua tangkap understanding, pemahaman. Yang ketiga adalah pada tahap applying, penerapan. Yang keempat analyzing, analisis. Yang kelima itu tahap mengevaluasi, evaluating. Dan yang terakhir adalah meng-create gitu ya, creating gitu. Jadi seharusnya saudara simpel aja menjawab. Saya sudah sampai pada tingkat high order of thinking skill gitu ya. Karena saya sudah melakukan analisis satu. Yang kedua saya melakukan
meng-create, menemukan. Bahkan saudara kan sudah menemukan teori baru, walaupun dalam batas mengafirmasi atau mungkin juga mengukuhkan atau menguatkan teori yang lain. Yang kira itu pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Promopinus? Perlu ditanggapi lagi? Cukup? Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Gede Yuda Triguna MS untuk mengajukan pertanyaan kepada Promopinus. Silakan, Prof. Oke. Terima kasih Om Swastiastu. Pertama tentu saya harus menyampaikan ucapan selamat kepada saudara dan keluarga atas capaian ini. Satu hal yang mungkin perlu diingatkan pada saudara dan mungkin Biro Akademik juga ya, ini ringkasan tidak berisi bahasa Inggris ya. Saya tidak tahu mekanismenya itu. Yang pertama pertanyaan saya, saudara mencoba membenturkan antara tradisi dan modern. Secara konseptual memang berbeda. Untuk menunjukkan proses waktu dan kompleksitas kehidupan dari dua kata itu. Pertanyaan saya, apa ciri tradisi dalam konteks studi saudara dan apa ciri penting dari modernisasi dalam konteks penelitian saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, secara praktisi saudara adalah seorang notaris. Biasa bertindak sangat pragmatis dan teknis. Pertanyaan saya, kenapa saudara tiba-tiba ya kira-kira begitu meneliti soal agama? Apa yang menarik dari fenomena agama, yang paling menarik ya dari fenomena agama yang membuat saudara tergugah? Tadi saudara mengutip beberapa pemikiran dari Kuncharaningrat misalnya, bahwa agama itu setidaknya memiliki sekian komponen, 4 atau 5 komponen. Nah, apa yang mendorong saudara dari perjalanan hidup saudara tiba-tiba masuk ke persoalan agama itu? Terima kasih pimpinan sidang, saya kembalikan. Terima kasih, Prof. 2 pertanyaan cukup berat ini. Yang pertama perlu saya sampaikan, ini nanti dilengkapi terkait dengan ringkasan bahasa Inggrisnya. Kemudian selanjutnya silahkan menanggapi 2 pertanyaan dari Prof. Yuda Triguna. Silakan. Terima kasih banyak. Yang terhormat pimpinan sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Bagus Gede Yuda Triguna MS. Pertanyaan pertama, ciri-ciri atau khas daripada tradisi Musabo Bukaka. Kami akan jelaskan lagi dulu, itu nanti terkait dengan apa itu tradisi atau Musabo Bukaka. Musabo Bukaka itu adalah merupakan puja wali, ya, puja wali yang dilaksanakan oleh Desa Gerimas, ya, bahwa Bukaka itu merupakan tradisi yang unik yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satu daripada tradisi yang unik itu yang kami teliti itu adalah tradisi Musabo Bukaka. Adapun keunikan-keunikan yang didapatkan dari tradisi Musabo Bukaka itu adalah salah satu cirinya bahwa prosesi atau ritual Musabo Bukaka itu menggunakan syarat yang mana di dalamnya ada babi hitam.
babi hitam yang terdiri dari 3 warna, yaitu ada warna merah. Warna merah yang merupakan bagian punggung yang dibakar, warna putih itu bagian dari punggung yang dibersihkan namun tidak dibakar, dan bagian ketiga itu adalah merupakan yang hitam yang masih ada bulunya, masih sesuai dengan aslinya. Jadi dapat kami sampaikan, salah satu ciri daripada ngusaha bubuk kakak itu adalah proses pelaksanaannya atau syaratnya yang digunakan dengan menggunakan seekor babi hitam mulus. Terus kedua, kenapa kalau betul Pak Profesor, saya adalah seorang praktisi, seorang hukum. Bahkan di beberapa pendidikan saya juga mengajar itu hukum. Hukum saya ajar. S2 juga saya magister hukum. Cuman yang membuat saya ini meneliti ritual, ya ritual umumnya ini agama, karena keinginan saya ingin lebih mengetahui hakikat daripada agama. Karena selama ini yang saya sendiri alami, Pak Prof, semua. Apa yang kami laksanakan sebagai notaris PPAT yang menjadi pondasi dalam saya melaksanakan profesi saya sebagai notaris PPAT itu adalah agama. Karena dari agama itu, ada agama Hindu terutama, ada beberapa yang kami sampai saat ini kami ingat dan kami pahamin. Pertama, di dalam konsep agama Hindu, ada yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Kedua, ada yang hubungannya dengan Trihita-karana. Yang ketiga, ada yang nama hubungan Triparata. Kami sampaikan pada semua, Bapak Ibu atau hadirin, pasti sudah mengerti apa itu Trikaya Parisuddha. Ya. Trikaya Parisuddha kalau dalam makna saya itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan atau pemikiran. Bahkan apa yang saya sampaikan harus yang tepat dan benar. Kami pun dilantik jadi notaris PPAT itu adalah untuk menjaga kredibilitas saya sebagai notaris PPAT. Kedua, setelah nanti saya melaksanakan Trikaya Parisuddha itu, ada yang namanya Trihita-karana. Karena di dalam agama Hindu, utamanya saya sendiri, bahwa Trihita-karana itu penting untuk dilaksanakan, bukan hanya untuk dipahamin atau dipelajari. Dalam Trihita-karana itu mengajarkan bahwa kita tidak hanya berhubungan dengan manusia atau dengan teman atau sahabat, tapi kita harus ada kewajiban berhubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta atau Sang Alam. Artinya, kalau kita sudah melakukan hubungan dengan ide Sang Hyang Widewasa, ya, saya pribadi itu sebenarnya jalan yang kami dapatkan selalu tertuntun. Kalau hubungannya nanti dengan Sang Alam, berarti kami harus ikut menjaga alam. Atau dalam hal ini kami sebagai PPAT itu adalah untuk menekan alih fungsi pertanian. Ketiga, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Terus yang kedua, kami sampaikan. Yang ketiga, kami sampaikan dengan Triparata. Triparata itu adalah tiga. Ya, tiga untuk melaksanakan kebijakan atau kebaikan. Dari ketiga pelaksanaan itu yang kami selalu laksanakan. Kami laksanakan yaitu dengan cara asih dan punya. Dan kami tidak bisa jelaskan semua. Itu yang kami selama terapkan. Maka kami mengambil langkah. Mungkin bagi teman-teman orang hukum atau mungkin Bapak Ibu penguji melakukan tindakan yang keliru.
Tapi menurut saya itu adalah merupakan suatu anugerah dari Sang Pencipta. Sehingga saya sampai berdiri di sini dalam mengikuti ujian terbuka dengan ilmu agama dan budaya. Dari kami, Bapak Prof, itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Demikian Prof penjelasannya. Ada tambahan lagi barangkali. Terima kasih pimpinan sidang, Saudara Promopendus. Jawaban yang pertama itu sebenarnya sederhana. Orang sekarang sibuk, orang sekarang berpikir pentingnya uang dan cari uang. Orang sekarang punya waktu terbatas, tetapi kenapa kok setiap upacara bukaka itu mereka bisa? Nah itu kan sesungguhnya saya ingin jawaban saudara seperti itu. Kenapa bisa? Itu yang dijawab. Satu, karena ideologi agama bahwa kalau bukaka itu tidak dilaksanakan maka seluruh warga akan bencana. Tidak berkaitan dengan individu-individu kan. Bahwa tradisi itu tetap dilaksanakan dalam era modernisasi karena ada rasa takut pada yang gaib. Nah kalau baca teori-teori agama kira-kira seperti itu. Itu tambahan saja. Ya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Prof. Jadi nggak perlu ditanggapi lagi, saya kira udah jelas. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. DRS I Gusti Bagus Wirawan MSI. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Om Swastiastu. Bapak Kopromotor yang saya hormati, penguji eksternal, Prof yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Dewan Penguji yang juga saya hormati, Promopendus, Pak Suwiryo yang berbahagia, selamat untuk Bapak nih, semangat. Saya juga ada dua hal yang ingin mendapatkan tanggapan dari Promopendus. Mungkin apa yang saya sampaikan ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof Yude, ya, berkaitan dengan bukaka. Nah, yang pertama, bukaka itu adalah sebagai sebuah tradisi, ya, sesuatu yang sudah berjalan lama yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Giri Mas, ya, itu adalah sesuatu yang sudah berjalan lama dan terus menerus demikian dilaksanakan. Kemudian Anda melakukan penelitian saat ini, kalau boleh saya katakan adalah di masa modern. Kan begitu, kalau boleh saya katakan di masa modern. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, karena ini telah dilaksanakan secara terus menerus oleh masyarakat, apakah ada dalam perjalanan pelaksanaan dari tradisi bukaka ini mengalami pergeseran makna atau pelaksanaan? Apakah mengalami pergeseran makna? Nah, kalau iya, akibat apa yang dimunculkan terhadap masyarakat Giri Mas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan apa yang Promopendus sampaikan pada bab 7 yang berkaitan dengan implikasi pelaksanaan upacara ngusaba bukaka. Nah di sana Anda mengatakan salah satu subbab bahwa bukaka simbolis penyatuan Dewa Wisnu dengan Dewa Sambu. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa penyatuan itu biasanya terjadi antara unsur purusa dengan prakerti. Dari penyatuan itu kemudian muncullah ciptaan. Apakah dalam bentuk kesejahteraan, apakah dalam bentuk kedamaian, kemakmuran, atau kesembuhan dan lain sebagainya. Nah sekarang justru ini Wisnu dengan
Sambu. Ya, Wisnu dengan Sambu, tidak ada unsur Prusa dengan Prakerti. Biasanya yang melakukan penyatuan itu ya unsur itu, demikian. Sehingga muncul ciptaan. Ya, muncul ciptaan, demikian. Nah, apa yang bisa saudara komentari terhadap keadaan seperti ini? Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Silakan Saudara Propendes untuk menanggapi. Terima kasih yang terhormat pimpinan sidang. Izinkan saya menjawab pernyataan dari Bapak Dr. DRS Igudus Bagus Wirawan, FSI. Pertama, pertanyaannya itu adalah di era modernisasi, kalau ada perubahan karena pelaksanaan di era modernisasi itu, apakah ada pengaruh atau ada makna yang berbeda terkait dengan pelaksanaan? Tradisi Ngusabu Bukaka itu, tradisi Ngusabu Bukaka ya, sudah dilaksanakan dari dulu dan dilaksanakan rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali di bulan purnama Sasi Kedasa. Sampai saat penelitian ini, ya proses daripada pelaksanaan tradisi Bukaka pada zaman modernisasi belum kami temukan adanya perubahan makna. Nah, karena makna daripada tradisi Bukaka itu adalah merupakan tradisi yang dilakukan untuk mengucapkan syukur. Karena warga masyarakat Kismas diberikan kesuburan dan kesejahteraan. Tadi juga saya sampaikan, ya, dalam makna tradisi Ngusabe Bukaka itu tidak bisa dirubah, belum. Sampai saat ini saya mendapatkan perubahan makna. Terus yang kedua, terkait dengan Dewa Sambu dan Dewa Wisnu. Bukaka itu, ya, Bukaka, pengertian dari Bukaka itu ada 2 yang didapat dalam penelitian. Yaitu Bu berarti Sambu, Kaka itu berarti burung atau paksi. Dari sini saya sampaikan. Burung itu adalah mewujudkan Dewa Wisnu, dan Bu itu merupakan lembu dari Dewa Jiwa. Terus kaitannya ini dengan Dewa Sambu dan Dewa Wisnu. Yang pertama, bahwa dalam syarat Bukaka itu ada sarana yang menggunakan babi. Babi itu adalah merupakan wujud dari simbol dari Dewa Sambu. Dan Bukaka itu adalah merupakan simbol dari Dewa Wisnu. Nah, kaitannya dengan penyamaan Dewa Wisnu dan Dewa Sambu yang kami dapatkan ini adalah bahwa untuk mempersatukan, untuk menyatukan sekte yang ada di Girimas, utamanya yang kaitan dengan Bukaka adalah sekte Dewa Sambu dan Dewa Wisnu. Dan selanjutnya, keberatan daripada
sekte tersebut diyakini membawa kesuburan. Karena masyarakat Desa Gerimas telah melaksanakan tradisi ngusabo kakak secara terus-menerus. Mohon maaf, cukup. Cukup? Ya, demikian. Ada perlu lagi tambahan? Yang Tiang inginkan kan kaitannya dengan Purusa Prakerti itu ya, dengan apa namanya, adanya penyatuan antara Purusa Prakerti ini muncullah ya, terciptalah kedamaian. Inten. Apakah ini memang ada kaitannya seperti itu kan Inten? Ya, apa ada kaitannya seperti nikah? Atau hanya ini adalah sebuah penyatuan sekte? Ya, penyatuan sekte, kalau gitu ya sekte Siwa dengan sekte Wisnu, ya. Apakah ia seperti nikah aja? Ya, tetapi tadi disebutkan juga bahwa dari penyatuan itu muncul kesuburan, ya. Kira-kira nikah? Tambahan ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Perlu ditanggapi lagi? Cukup. Cukup, ya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. DRS Iwayan Subrate MAG. Silakan Pak Wayan. Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan sidang, Dewan Penguji semuanya, Saudara Promopendes, selamat sudah sampai ujian terakhir, ujian promosi doktor, ujian terbuka. Ada dua hal yang dapat saya sampaikan kepada saudara untuk mendapatkan klarifikasi atau jawaban. Pertama, saudara mengangkat topik tentang eksistensi, survive. Apa yang melandasi saudara mengangkat topik tentang eksistensi tradisi ngusabo bukaka di era globalisasi? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan pertanyaan teman-teman yang baru ditanyakan. Yang kedua, sebagai peneliti tentu saudara dapat melihat dan mengkaji apakah ada perubahan dalam pelaksanaan ngusabo bukaka ya, di era modern. Sehingga semakin eksis. Coba berikan penjelasan terhadap persoalan tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wayan. Silakan, Saudara Propendes. Terima kasih banyak yang terhormat pimpinan sidang. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. DRS Iwayan Subrate MAG. Nah, kami telah sampaikan bahwa nanti kami ngambil konsep eksistensi dalam tradisi ngusabo kakak. Nah, yang melandasi eksistensi yang kami teliti dalam tradisi ngusabo kakak adalah ngusabo bukaka itu tetap masih rutin dilaksanakan walau dalam derasnya arus modernisasi. Itu pertama. Kedua, kami lihat semangat tumpah ruahnya masyarakat yang melaksanakan prosesi tradisi ngusabo bukaka tersebut. Jadi konsep eksistensi saya dalam disertasi ini yang melatar belakangi adalah satu, karena pelaksanaan tradisi itu masih tetap atau rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Walaupun terkecuali kemarin di masa pandemi COVID-19. Kedua, tumpah ruah daripada masyarakat, antusias masyarakat
melaksanakan prosesi musabah bukaka itu. Terus yang pertanyaan kedua, adalah perubahan di dalam era modernisasi. Sampai saat saya diteliti, sampai saya lakukan penelitian, turun ke lapangan, di era modernisasi ini kaitannya dengan konsep eksistensi, ya, eksistensi itu masih tetap dilaksanakan. Artinya tidak ada perubahan dalam era modern ini. Yang kami teliti dalam modernisasi ini, penelitian ini, bahwa tradisi ngusabo bukaka itu masih tetap dilaksanakan. Itu yang melatar belakangi konsep eksistensi. Kalau masalah perubahan sampai saat ini, sampai saya dilaksanakan tahun 2009 pelaksanaan itu belum ada perubahan. Baik dari pelaksanaannya, dari upacaranya, dari persiapannya masih tetap dilaksanakan. Begitu. Siap. Terima kasih. Silakan. Kang Yang. Cukup semua, Pak Ayan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. DRA Ida Ayu Komang Arniati MAG untuk mengajukan pertanyaan. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang, kepada Bapak Penguji Eksternal Pak Profesor Sudiano, kepada Bapak Ibu Penguji yang lain, kepada hadirin dan kepada keluarga dari Promopendus, dan selamat kepada Promopendus yang sampai pada tahap ini. Ada dua pertanyaan mungkin dari saya. Yang pertama, mungkin saran mungkin dulu yang pertama. Ini kan kalau saya melihat dari disertasi saudara di dalam tulisan itu kan wajah atau itu. Tulisan itu banyak yang ini gitu loh di disertasinya. Perlu sebenarnya itu diedit gitu loh. Nanti kalau ada orang lain yang membaca nanti misalnya seperti ada menyebutkan tentang bukaka saja, ngusabonya tidak. Ada di garis satu halaman itu ada 16 kesalahan saya lihat gitu. Ya, itu perlu diedit nanti dari promotor, dan promotor perlu diperbaiki itu. Yang pertanyaan saya yang pertama, kenapa dikatakan faktor mitologis dan faktor religius menjadi eksis dalam tradisi ngusaba bukaka di era modern yang ada di desa Girimas itu. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, apa yang membedakan, padahal ini sama-sama meneliti tentang tradisi bukaka yang ada di desa Girimas niki dari Justiasta, Purno, dan Dinas Pariwisata, karena sama-sama mengenai tentang kesuburan. Apa sih novelty daripada penelitian Promopendus? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, ada beberapa masukan terkait dengan penulisan, kemudian nanti didiskusikan dengan promotor dan kopromotor untuk diedit kembali. Karena dokumen ini melekat dengan predikat doktor yang nanti Bapak sandang. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari Ibu Dr. Ida Ayu Komang Arniati yang penting nanti perlu diberikan penjelasan terkait dengan novelty dari hasil penelitian ini. Silakan Promopendus. Terima kasih. Mohon izin yang terhormat pimpinan sidang, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Andus Ida Ayu Komang Arniati MAG. Pertama nanti yang Bapak Ibu sampaikan bahwa nanti faktor penyebab eksistensi mitologis dan religius. Apa ya, gitu ya?
Nah, faktor mitologis ini yang bagi menjadi penyebab eksistensi dari ini adalah karena mitos-mitos yang ada di Desa Giri Emas itu erat kaitannya dengan prosesi tradisi Ngusaba Bukaka. Terus yang kedua, faktor religius. Faktor religius itu kami jadikan faktor penyebab eksistensi dalam tradisi Ngusaba Bukaka karena adanya keyakinan yang kuat yang dilaksanakan pada prosesi tradisi Ngusaba Bukaka. Mitos-mitos yang didapat dalam tradisi Ngusaba Bukaka salah satunya adalah bahwa ada seorang raja yang datang ke Singaraja dan membantu untuk menetralisir bencana atau wabah yang melanda Desa Giri Emas. Nah, bermula dari itu, masyarakat Desa Giri Emas sampai saat ini tetap rutin melaksanakan tradisi Ngusaba Bukaka. Karena kalau kita tidak melakukan tradisi Ngusaba Bukaka itu, diyakini akan kembali wabah melanda warga masyarakat Desa Giri Emas. Terima kasih karena waktu diskusi sudah 50 menit seperti kita sepakati, nanti jawaban lebih lanjut dilanjutkan setelah acara ini. Demikian Bapak Dewan Penguji, waktu 50 menit sudah kita lalui. Untuk memberikan waktu kepada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini sidang akademik ujian terbuka, ujian promosi doktor atas nama Saudara Ikomang Suwiryo SH MKN dinyatakan ditunda selama 15 menit. Ketua sidang beserta tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ketua sidang membuka kembali sidang ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor Saudara Ikomang Suwiryo SH MKN. Sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Ikomang Suwiryo SH MKN dinyatakan dibuka kembali. Selanjutnya saya akan bacakan hasil rapat yudisium ujian promosi doktor sebagai berikut.
Saudara Promopendus atas nama Ikomang Suwiryo SHMKN berdasarkan hasil rapat yudisium ujian promosi doktor dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promopendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promopendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promopendus dalam menarik kesimpulan yang bermakna, cara Promopendus mempertahankan disertasi, serta kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promopendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan 1. Penilaian yang telah dilakukan dalam ujian doktor tertutup. 2. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promopendus diterima. Dan dengan demikian, saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu agama dan kebudayaan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya kepada promotor yang pada kesempatan ini diwakili oleh ko-promotor yang turut mensukseskan keberhasilan saudara Ikomang Suwiryo SHMKN mencapai jenjang pendidikan tertinggi doktor, saya persilahkan menyerahkan sertifikat predikat kelulusan doktor. Penyerahan sertifikat predikat kelulusan doktor dan SK yudisium kepada doktor baru oleh ko-promotor. Hadirin dimohon berdiri. Kepada ko-promotor dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Dr. Ikomang Suwirya SHMKN dipersilahkan mengambil posisi di hadapan Ide Pinandite. Kami persilahkan juga kepada keluarga.
Kepada Dr. Ikomang Suwiryo beserta keluarga dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan pesan-pesan pelepasan doktor baru oleh ko-promotor. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ide Bagus Darmika MA sebagai ko-promotor dipersilahkan. Om Swastiastu, Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, Bapak Sekretaris juga yang saya hormati, Bapak Ibu penguji yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, dan Saudara Dr. Ikomang Suwiryo, karena sudah dilantik dan mendapatkan doktor dengan kelulusan sangat memuaskan. Kepada semua keluarga Ikomang Suwiryo, anak, istri, karena tadi saya lihat istri aja mananya, tapi saya tahu kalau Suwiryo punya istri gitu kan, tahu. Karena saya pernah juga ke Jaksingaraja ketemu, kenapa istrinya datang ya gitu, awalnya begitu. Jadi terima kasih kepada keluarga karena mendampingi Saudara Suwiryo sampai lulus pada hari ini. Ikomang Suwiryo lahir di Menyali, sebenarnya Menyali. Mana daerah Menyali? Di Sawan di Buleleng. Pada tanggal 16 Juni 71, riwayat pendidikan adalah jebolan Universitas Mahendra Data ini awalnya, SA ini. Dan kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, dan sekarang Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan UI. Apa yang kita bisa makna ini ya, dari Mahendra Data, kemudian ke Makassar, kemudian ilmu agama di UI gitu. Ini sebenarnya aneka disiplin yang dimiliki oleh Saudara Suwiryo, dan tentunya ini akan menjadi semacam ikon UI sebenarnya, bahwa UI itu sebenarnya multidisiplin, tidak hanya agama. Banyak doktor yang berasal dari teknik, ada yang berasal dari hukum, ada yang berasal dari ekonomi, seperti itu sebenarnya kenyataannya di UI. Sehingga kalau bisa itu diintegrasikan gitu dengan topik agama, diisilah dengan agama, maka UI akan menjadi Hindu Center ya. Jadi untuk membahas Hindu Center itu memang harus banyak disiplin yang terintegrasi seperti itu. Jadi dengan apa yang dicapai oleh Saudara Suwiryo, walaupun awalnya SA, kenotariatan seperti itu, sekarang menjadi Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan. Sebenarnya awalnya saya bertanya itu, Pak Gengkel udah pernah bertanya, jangan masuk ke ilmu agama, SA kayak gitu. Kemudian juga Pak Prof Yudo juga saat tadi bertanya itu. Sebenarnya saya bertanya, kayaknya awak meliti buka kak begini, gitu. Gimana akan membahasnya ini kan gitu. Jawabannya beda dengan jawab yang dulu yang pernah saya dengar dari Suwiryo. Yang dulu kalau saya disiplin agama dan kebudayaan gitu, berarti peluang saya berdiskusi lebih banyak gitu. Kemungkinan saya mendapatkan duit lebih banyak gitu sebenarnya awalnya. Kalau notariat ya segitu-gitu aja ilmunya gitu. Nah itu yang dulu. Nah kalau begitu dalami memang ilmu agama dan kebudayaan ini akan menjadi
energi kita untuk berkembang lebih lanjut gitu. Jadi memang diskusi tentang agama dan kebudayaan itu lebih menarik gitu. Nah itu sebenarnya jawaban mereka pada pertemuan yang pertama. Apa sih bobot penelitian ini ya? Teori yang dipakai kan fenomenologi dari Scott, kemudian teori religi dari E.B. Taylor dan juga Kuncana Ningrat, dan juga teori resepsi gitu, resepsi. Kalau dengan teori religi itu kan teori sistem dia, satu sistem ya. Di sana ada komponen emosi keagamaan, ada sistem keyakinan, kemudian ada ritus, upacara agama, dan umat beragama, dan juga ada peralatan. Jadi komponen-komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau dia sistem, dia berstruktur, keteraturan, kemudian dia berfungsi, kemudian ada dinamik, kemudian ada equilibrium, keseimbangan, ada output dan input. Dengan ini coba dikaji upacara Bukaka ini. Memang hasilnya karena teorinya seperti itu, hasilnya ya seperti itu, yaitu kecuali teorinya yang beda, hasilnya akan berbeda. Itu. Jadi Saudara Suwiryo bisa atau dapat menemukan melalui teori ini, dengan teori ini gitu, seperti itu. Sebenarnya pengembangan lebih lanjut banyak yang saya ingin kembangkan oleh Saudara Suwiryo. Mungkin penelitian-penelitian berikutnya atau penelitian-penelitian S3 berikutnya. Seperti banyak pertanyaan tadi tentang tradition invention gitu, tradisi yang diperbaharui. Apakah tradisi itu memang begitu dari dulu sampai sekarang gitu? Teorinya adalah tradition invention, artinya tradisi yang diperbaharui. Jadi yang dulu tidak sama dengan yang sekarang. Itu banyak faktor penyebabnya kan gitu. Ada bentuknya akan berubah, fungsinya akan berubah, dan seterusnya. Sama dengan kalau kita makan, orang Bali makan itu adalah yang disebut makan adalah nasi, jukut, sambal gitu. Itu baru makan. Kalau baru bubuh saja, makan bubuh bukan nasi gitu. Kalau walaupun jajal lempok banyak, ya belum makan. Tuh. Jadi mie-nya bagaimana? Kalau ada mie sekarang, ya itu menjadi mie itu menjadi B gitu, mie gitu kan. Sambalnya bagaimana? Ya sambal kecap, sambal macam-macam begitu. Nah itulah artinya ada garis merah yang jalan di dalam tradisi itu. Ada sesuatu yang harus kita lalui sampai yang sekarang. Kemudian Bukaka itu apa ya? Ini juga banyak pertanyaan. Seperti pertanyaan Pak Bagus Wirawan tentang Puruse Prakerti gitu misalnya. Bukaka itu asal katanya bur gitu. Bur itu artinya ya bur buaswah kan bur gitu bur. Atau mungkin juga kakak itu apa? Kakak itu hitam itu. Hitam sebenarnya. Jadi ya memang terus itu hitam kan gitu hitam. Nah kalau kenapa menggunakan babi guling gitu? Babi guling ini, babi terus gunung. Babi terus gunung itu babi yang dipakai sama pekelam. Babi yang hitam yang terus gunung gitu, terus gunung. Karena kalau terus gunung itu dihubungkan itu memang ada Puruse. Kalau siwa itu pasti kesucian ya, siwa, sucian. B-nya BBB gitu, angso, kesucian. Tapi kalau ke bawah, bur gitu, bur seperti Bukaka ini, bur itu ke bawah itu babi guling dan seterusnya seperti itu. Nah, terus agama Hindu di mana? Memang ada dualisme dan dualitas. Kalau dualisme seperti itu, yang di atas sama yang di bawah. Kalau dualisme di tengah-tengah dia, di tengah-tengah. Unsur bawah ada, unsur atas ada, di tengah. Makanya orang bertanya di Mahajidana itu,
Ida Batara Siwa melingi ring dijo, ida melingi ring pantara di tengah-tengah. Dan dia kajo, dan dia kelot, kemudian dan di atas dan di bawah gitu di tengah ring pantara seperti itu. Itu mungkin dualitas. Mungkin ada hubungan dengan Siwa Buddha gitu. Bahwa di Bali itu kan Siwa Buddha, ya Siwa memang suci, kesucian. Buddha ya bawah itu babi seperti itu. Kalau kita Siwa Buddha, kedua-duanya harus dimakan kan begitu. Kalau Siwa saja ya di atas saja, ya Buddha ya di bawah saja kan gitu. Kalau Siwa Buddha ya babi dimakan, kemudian bebek dimakan, seperti itu Siwa Buddha. Nah itulah beberapa hal yang mungkin perlu pendalaman lebih lanjut bagi para mahasiswa S3 yang akan melanjutkan penelitiannya. Itu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dan akhirnya selaku promotor dan saya mewakili juga promotor ya, co-promotor dan seluruh sivitas akademika UNI mengucapkan selamat berpisah kepada Komang Suwiryo. Selamat bekerja lebih keras dan lebih produktif dengan harapan semoga apa yang pernah disampaikan dan diajarkan di kampus ini senantiasa menggugah pengabdian yang lebih luas dan dalam kepada masyarakat dan senantiasa berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sidang Akademik Ujian Terbuka Universitas Hindu Indonesia dengan acara Ujian Promosi Doktor Saudara Ikomang Suwiryo SH MKN ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum sidang ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Dr. Ikomang Suwiryo SH MKN adalah doktor ke-129 yang promosinya di Universitas Hindu Indonesia. Dengan mengucapkan Om Dirgayur Astu Tat Astu Astu Swaha, sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Ikomang Suwiryo SHMKN dinyatakan ditutup. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya, pengambilan foto dan pemberian ucapan selamat kepada Dr. Ikomang Suwiryo SHMKN. Kami persilakan kepada Dewan Penguji dan Dr. Komang Suwiryo SHMKN mengambil tempat untuk foto bersama. Kami persilakan juga kepada keluarga untuk ikut foto bersama.
Dilanjutkan dengan ucapan selamat diawali dari rektor atau ketua sidang, sekretaris sidang, anggota Dewan Penguji. Selanjutnya kepada para Dewan Penguji dan para hadirin kami persilahkan menuju ke ruang ramah tamah.